Shalom saudara, haleluya. Terima kasih karena masih mengikut siri pembelajaran surat Wahyu ini. Saya akan sambung bahagian kedua, bab 16 dengan cawan nombor 6 dan 7. Penghakiman cawan ini adalah malapetaka terakhir kemurkaan Tuhan. Ya, saya ingin menekankan 5 cawan pertama sebelum ini telah membawa banyak kemusnahan, ya, banyak siksaan dan penderitaan ke atas bumi dan manusia. Kesan 5 cawan masih boleh dirasai, ya, sebelum kita masuk ke cawan ke-6 dan ke-7. Bermakna penghakiman cawan datang satu demi satu berturut-turut. Ya, sebagai contohnya, dalam cawan kelima sebelum ini terdapat kegelapan yang mendalam. Orang ramai menggigit lidah karena kesakitan dan mereka masih dapat merasakan sakit bisul mereka yang terjadi pada cawan yang pertama. Ya, dengan ini kita teruskan dengan cawan nombor 6, uh, malaikat yang keenam. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Ya, tumpuan cawan ke-6 ialah sungai besar Efrat. Ini adalah kali kedua sungai Efrat disebut dalam surat Wahyu, ya. Kali pertama ialah penghakiman sangkakala yang ke-6 dalam bab yang ke-9, apabila 200 juta askar iblis dibebaskan untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Ya, Efrat disebut sebagai sungai yang besar, ya, karena ia merupakan mercu tanda banyak empire, ya, dan kuasa-kuasa besar seperti Assyria, Babel, Yunani, Medo Persia, dan Empire Rome. Ya, banyak pertempuran juga telah berlaku di sini, ya. Nah, ayat 12 mengatakan bahwa sungai besar Efrat akan dikeringkan. Ya, baru-baru ini saya mendapat tahu berita dari YouTube, bahwa pernah terjadi, ya, suatu ketika pada tahun 2021, ya, sungai Efratis, Efrat pernah menjadi kering. Nah, di sini dalam Alkitab surat Wahyu, pengeringan sungai Efrat adalah untuk membuka jalan bagi kedatangan raja-raja dari timur ke pertempuran Hamagedon. Nah, pada ketika ini saudara, Alkitab tidak memberitahu kita, ya, identiti raja-raja di timur itu. Jadi, kita tidak mau membuat spekulasi siapa raja-raja, ya, atau kuasa-kuasa besar itu. Tetapi kita harus sekarang beri perhatian kepada suatu perhimpunan tentera yang besar pada masa depan. Sekiranya itu terjadi, nah, kita tahu kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Semua tentara dari timur ini akan berkumpul. Ya, bagaimana mungkin, ya, semua raja dan kuasa-kuasa besar boleh bersatu? Nah, inilah adalah karena kerja iblis dan rohnya, seperti yang disebutkan dalam ayat 13 dan 14. Dalam ayat 13,
dikatakan roh yang menyerupai kata keluar dari mulut naga dan mulut binatang dan dari mulut nabi palsu. Dalam perjanjian lama, kata adalah haiwan yang najis, ya. Tulah Mesir kedua ya melibatkan kata yang sebenarnya dalam Keluaran bab 8 ayat 5. Tetapi di sini dalam surat Wahyu, ya, kerana mereka adalah roh, mereka seperti kata. Roh-roh iblis akan melakukan tanda-tanda ya untuk memperdayakan raja-raja seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka untuk berperang pada pertempuran besar. Ya, perhatikan sesuatu yang sangat penting dalam bahagian kedua ayat 14 ini ya. Raja-raja dan tentera akan dikumpulkan untuk berperang. Nah, perhatikan di sini pada peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini bermakna kesudahan pertempuran itu sudah pun diketahui sebelum ia bermula. Amin. Yaitu semua kuasa-kuasa besar dunia akan dikumpulkan. Dan Tuhan mengizinkan ini berlaku. Kenapa? Karena tipu daya roh iblis dalam mengumpulkan bangsa-bangsa untuk memerangi Tuhan sebenarnya akan membawa mereka kepada kemusnahan mereka sendiri. Wow, amin. Nah, sekarang kita masuk ayat yang ke-15. Nah, di tengah-tengah menggambarkan pertempuran besar ini, tiba-tiba ada suatu rehat, ya, suatu break, seperti selingan singkat. Dan rehat singkat ini memberitahu tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dia akan datang seperti pencuri lah. Nah, setiap kali bila ada selingan di antara siri-siri penghakiman, ianya sentiasa mempunyai message tentang orang-orang percaya ataupun untuk orang-orang percaya. Jadi di sini message ini adalah untuk orang-orang percaya. Dan message di sini adalah khususnya untuk orang-orang percaya yang sedang mengalami waktu kesukaran besar, dan sudah pastinya untuk kita hari ini juga. Nah, izinkan saya untuk membaca ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ya, saudara, jangan berjalan dengan telanjang. Nah, ini berbicara tentang kelakuan hidup orang-orang percaya, ya. Eh, Kelakuan kita, tata tertib kita. Dan dikatakan di sini memperhatikan pakaiannya. Nah, ini bermakna hidup yang kudus dan saleh. Maksudnya kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Nah, Tuhan memperhatikan itu ya. Nah, ini juga yang disebutkan oleh Petrus dalam 2 Petrus bab 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Maka orang-orang percaya hendaklah terus menjaga pakaian mereka. Ya, bermaksud terus berpakaian dalam tingkah laku yang benar, yang kudus, ya, supaya tidak berjalan telanjang. Ya, dunia ini ya telanjang ya secara rohani ya, karena gaya hidup yang tak bermoral, ya, yang mau hidup bebas. Kita berjalan telanjang apabila kita membuka diri kita kepada godaan-godaan dan nafsu duniawi yang membinasakan.
Ya, oleh itu waspadalah dan berjaga-jagalah seperti kata Yesus ya dalam ayat 15 ini, lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ya, dan kemudian selepas selingan singkat ini untuk menggalakkan orang-orang percaya, ayat 16 membawa kita kembali ke peperangan Harmagedon. Nah, ingatlah ya sebelum ini ya, roh-roh telah mengumpulkan bangsa-bangsa untuk berperang. Saya baca sekarang ayat 16 ini. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Nah, Harmagedon sebenarnya bermaksud gunung Megiddo, ya, satu gunung. Dan dikatakan bahwa lebih daripada 200 pertempuran pernah terjadi ya di tempat itu. Nah, pertempuran Harmagedon ya telah menarik perhatian ramai orang, termasuk orang yang tak percaya. Nah, ia telah memberikan suatu gambaran bahwa hari kiamat sudah dekat, yaitu akhir dunia. Ya, inilah pandangan orang-orang yang belum percaya. Tapi secara alkitabiah, seperti yang ditulis di sini, ya, Harmagedon akan menjadi perhimpunan, suatu perhimpunan terakhir semua bangsa dengan satu tujuan, berperang menentang Tuhan. Ya, walau bagaimanapun masih belum ada menyebut tentang perang di sini dalam ayat ini. Tidak disebut sebarang pertempuran yang sebenarnya telah terjadi, tetapi hanya satu perhimpunan. Satu perhimpunannya. Nah, itulah sebabnya saya telah menekankan perkataan ini, berkumpul atau berhimpun. Ya, berhimpun. Sebab pertempuran sebenar, the real battle, ya akan berlaku apabila Yesus kembali. Dan ini hanya akan berlaku dalam Wahyu 19. Saya tunjukkan ayat itu. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentera-tentera mereka telah berkumpul ya untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tenteranya. Nah, di sini berkata berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu. Dan penunggang kuda itu mestilah Yesus ya pada kedatangan kali keduanya. Jadi nanti dalam Wahyu 19 akan memberi kita lebih banyak butiran ya tentang pertempuran yang sebenarnya. Nah, soalannya sekarang ialah di manakah tepatnya lokasi ya Yesus akan kembali? Karena tempat itulah yang akan menjadi medan peperangan. Ya, teruslah kita dengar sekarang ya. Jadi kita lihat peta sekarang ini. Peta ini pertempuran mungkin tidak berlaku di Megiddo, tetapi bangsa-bangsa akan berkumpul di Megiddo. Dan lepas mereka berkumpul, mereka akan bergerak ke selatan, ya, menuju Yerusalem. Dan pertempuran akan berlangsung di luar kota Yerusalem itu. Nah, kita ingat kembali dalam Wahyu 14, di sana ada disebut ada perhimpunan semua bangsa ke tempat pemerasan anggur kemurkaan Tuhan. Nah, ini berlaku apabila Yesus kembali untuk menuai hasil bumi itu. Nah, kita baca ayat 14-20 ini ya. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota. Dan dari kilangan itu mengalir darah tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Ya saudara, maka ayat 14-20 ini mengatakan bahwa pemerasan anggur akan diinjak-injak di luar kota. Di mana luar kota itu? Yaitu di luar Yerusalem. Dan akan berlakunya
suatu pembantaian yang besar. Ya, karena darah akan keluar dari pemerasan anggur sehingga 200 mil. Dan perhimpunan besar bangsa-bangsa ini juga disebut dalam Yesaya. Yesaya 34 ayat 1 hingga ke-4 ya. Marilah mendekat hai bangsa-bangsa. Dengarlah dan perhatikanlah hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar. Dunia dan segala yang terpancar daripadanya. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa. Dan hatinya panas atas segala tentera, atas segenap tentera mereka. Ia telah mengkhususkan mereka untuk ditumpas dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Orang-orangnya yang mati terbunuh akan dilemparkan dan dari bangkai-bangkai mereka akan naik bau busuk. Gunung-gunung akan kebanjiran darah mereka. Wow. Ayat keempat, segenap tentera langit akan hancur dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentera mereka akan gugur seperti daun yang gugur dari pohon anggur dan seperti gugurnya dari daun pohon ara. Nah, bahasa di sini sama dengan yang meterai yang keenam ya. Ya, dalam bab yang keenam, meterai yang keenam. Ya, Yesaya berkata bahwa akan ada pembantaian besar pada hari kemurkaan dan penghakiman Tuhan. Ya, pembantaian ini akan berlaku di sebuah lembah, ya, lembah yang dipanggil lembah Yosafat. Nah, ini ada disebut di dalam buku Yoel bab 3. Bab 3 dalam ayat 2. Aku akan mengumpulkan segala bangsa. Perhatikan di sini mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri, Israel. Oleh kerana mereka mencerai beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Nah, mengapa dipanggil lembah Yosafat? Karena Yosafat bermaksud Tuhan menghakimi. Tuhan menghakimi. Ia menggambarkan tempat penghakiman Tuhan di lembah Yosafat itu. Dalam Yoel 3:12. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Nah, saudara, semua ayat-ayat yang saya kongsikan ini menunjukkan pertempuran sebenar, the real battle, yang akan berlaku di sebuah lembah, lembah Yosafat, selepas perhimpunan semua bangsa. Di mana? Di Harmagedon. Nah, saudara, sekarang seterusnya ialah di manakah sebenarnya lembah Yosafat? Ya, jadi untuk melengkapkan keseluruhan gambar, saya akan membaca Zakaria bab yang ke-14 ya, ini untuk melengkapkan seluruh gambar ini. Karena di dalam petikan ini Anda akan melihat di manakah pertempuran itu dan di manakah tepat kedatangan Yesus. Dalam ayat yang kedua, aku akan mengumpulkan segala bangsa. Sekali lagi, Zakaria berbicara tentang mengumpulkan segala bangsa ya, untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan. Tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Nah, perhatikan ayat keempat sekarang ya. Pada waktu itu, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu apa? Suatu lembah yang sangat besar
Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Nah, Zakaria memberikan nubuatan tentang akhir zaman. Kalau akhir zaman, nah itu sudah pasti kedatangan Yesus lah ya. Karena kata-kata yang dia gunakan di sini ya sangat mirip dengan apa yang disebutkan dalam Yoel 2 yang saya baca sebelum ini, dan begitu juga sama dengan Wahyu 14 dan Wahyu 16. Nah, apabila Zakaria menyebut dalam ayat keempat ini, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Nah, dia merujuk kepada Yesus. Apabila Yesus kembali, dia akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Nah, tepat di luar, ya kata Zakaria tadi, tepat di luar sebelah timur Yerusalem adalah lembah Kidron, ya. Sila lihat peta di dalam slide ini ya. Dan lembah Kidron ini adalah lembah Yosafat, di mana pertempuran itu akan berlaku. Dan lembah inilah yang memisahkan kota Yerusalem dan Bukit Zaitun. Nah, ini bermakna lembah Kidron berada di tengah-tengah antara Yerusalem dan gunung atau Bukit Zaitun. Dan di dalam lembah Kidron ini terletaknya Taman Getsemani. Ya, boleh Anda lihat dalam peta Taman Getsemani ya. Nah, Taman Getsemani terletak di kaki Gunung Zaitun. Nah, ingatkah pada malam Yesus ditangkap? Ya, Yesus pergi ke taman untuk buat apa? Untuk berdoa, berdoa bersama murid-muridnya. Ya, di sana Yesus menyerahkan nyawanya untuk melakukan kehendak Bapa. Nah, Yesus tahu bahwa dia akan dikhianati dan diserahkan kepada pihak penguasa yang akan datang untuk menangkap dan kemudian akan menyalibkannya. Ya, saudara, jadi di lembah ini, di kaki Bukit Zaitun, Yesus menyerahkan nyawanya untuk menjadi anak domba korban. Nah, itu masa lalu. Ya, that's the past ya. Tetapi pada masa hadapan, in the future, Yesus akan sekali lagi kembali dan memijak Bukit Zaitun. Yaitu Yesus menjejaki semula langkahnya. Turun dari Bukit Zaitun, melalui lembah Kidron, dan memasuki semula kota melalui pintu timur. Tetapi kali ini tidak lagi sebagai orang yang berduka cita, bukan lagi seperti anak domba yang lemah dan yang akan disembelih ya, tetapi sebagai raja segala raja dan Tuhan segala tuan. Ya, tidak lagi Yesus datang memakai mahkota duri, tetapi mahkota di raja. Amin. Bukan lagi memikul salib, tetapi tongkat gada besi yang memerintah dan menghakimi. Dia akan datang sebagai raja yang menang, ya, sebagai hakim yang adil untuk melaksanakan penghakimannya. Haleluya, luar biasa ini ya, saudara. Dan dengan penjelasan ini, saya ingin menyambungkannya dengan cawan yang ketujuh ya, menyambungkan cawan 6 dan ketujuh, karena kedua-dua cawan ini saya percaya adalah berkaitan. Dan saya rasa cawan 6 dan 7 akan berlaku berturut-turut ya, seperti cawan-cawan yang sebelumnya. Ya, penghakiman cawan yang ketujuh ini akan menyebabkan kesan terbesar di seluruh dunia. Saya baca sekarang dalam ayat yang ke-17. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi gurau, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya
gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bahagian, ya, seperti yang kita baca dalam Zakaria 14. Dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan ais besar seberat 100 pound jatuh dari langit menimpa manusia dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan ais itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Wow. Nah, cawan ketujuh akan menyebabkan impak yang paling besar atau kesan yang paling besar, ya, karena malaikat ketujuh akan mencurahkan cawannya ke udara, ya, bermakna ia akan menjejaskan seluruh atmosfer bumi ini, ya. Ia adalah curahan terakhir kemurkaan Tuhan. Nah, itulah sebabnya ada disebut sebelum ini ayat 17 sudah terlaksana. Ayat 17 itu, ya, maksudnya sudah selesai. Dan kemudian terdapat gangguan besar di udara, ya, bunyi guru dan kilat. Jika Anda boleh ingat, terdapat dalam setiap siri penghakiman bunyi guru dan kilat, dan semuanya pada siri ketujuh. Setiap siri, ya. Dan ini bermakna penghakiman itu benar-benar adalah ilahi daripada Tuhan. Dan sejurus, saya tunjukkan ayat itu, sejurus selepas bunyi guru dan kilat adalah gempa bumi yang hebat. Ya, gempa bumi yang hebat. Gempa bumi ini akan menjadi yang terbesar daripada semua gempa bumi yang lain. Ya, tidak pernah terjadi gempa bumi yang begitu hebat dan tidak akan terjadi lagi. Kenapa, ya? Sebab semuanya akan binasa selepas gempa bumi ini. Maka kita lihat sekarang kesan gempa bumi ini. Yang pertama, gempa bumi akan menyebabkan sebuah kota besar terbahagi kepada 3 bahagian. 3 bahagian, ya. Ayat 19 berkata begini, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian. Nah, Yerusalem juga disebut sebagai kota besar. Ya, kota besar pada bab 11 ayat 8, di mana ia juga akan mengalami gempa bumi yang hebat. Dan dikatakan 1/10 dari kota itu runtuh dalam ayat 8 dan ayat yang ke-13. Nah, sekarang di sini dalam Wahyu 16, Yerusalem dimusnahkan lagi dan dibelah kepada 3 bahagian. Dan ini mungkin akan memberi laluan kepada Yerusalem baru untuk turun dari surga. Seperti yang akan disebutkan nanti dalam Wahyu 20. Kota baru, Yerusalem baru akan turun dari surga. Dan gegaran ini juga disebut dalam kitab Ibrani dalam 12 ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, kesan yang kedua gempa bumi yang dahsyat ini adalah menyebabkan kota-kota bangsa-bangsa runtuh. Dalam bahagian kedua ayat 19. Dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi, saudara, bukan sahaja Yerusalem akan terbelah, kota-kota bangsa lain juga akan dimusnahkan sepenuhnya. Nah, kemusnahan ini berlaku di seluruh dunia. Dan kesan ketiga gempa bumi yang dahsyat ini, di sini terdapat rujukan kepada kota Babel. Nah, ayat yang sama, ayat 19.
Saya baca ini. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Ya saudara, Babel adalah kota yang paling penting. Ya, kemusnahannya telah pun disebut secara ringkas sebelum ini dalam bab 14. Nah, selepas bab 16 ini ya saudara, bab 17 dan 18, dua bab yang akan datang akan memberikan butiran yang lebih lanjut tentang kemusnahannya ya, lebih detail lagi. Nah, saudara, mengapa begitu banyak penekanan terhadap kemusnahan Babel ini? Sebab dalam bab 17 nanti kita akan lihat Babel dipanggil sebagai ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dia adalah ibu kota semua kekejian di bawah kerajaan antikristus. Nah, itulah sebabnya dia akan diberi cawan kemurkaan Tuhan. Ya, akhir sekali kesan keempat, kesan gempa bumi yang besar ini akan menyebabkan dalam ayat 20 berkata, semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Ya, jika semua pulau lenyap dan gunung-gunung runtuh, wow, bolehkah Anda bayangkan kemusnahan yang akan berlaku di atas dasar bumi? Begitulah kekuatan gempa bumi itu. Nah, saudara, belum selesai lagi dengan bencana-bencana yang terjadi dari gempa bumi, manusia mengalami satu lagi bencana, yaitu hujan batu dalam ayat 21. Dan hujan ais sebesar ataupun seberat 100 pound jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah kerana malapetaka hujan ais itu. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Nah, hujan batu besar seberat 1 pound jatuh dari langit ke atas orang ramai. Setiap hujan batu itu seberat, kalau 1 poundnya 30 hingga 35 kilogram. Ya, nah yaitu 3 beg beras 10 kilogram. Wow, jatuh dari langit membinasakan kereta lah, bangunan, dan juga manusia. Nah, penghakiman ini sangat dahsyat sehingga disebut dalam kata-kata terakhirnya malapetaka. Ya, ia adalah suatu malapetaka yang sangat-sangat dahsyat. Nah, sekalipun penghakiman ini sangat berat dan dahsyat, perhatikan ayat ini, hati orang ramai masih lagi menentang Tuhan. Manusia masih menghujat Allah. Dan mereka tahu malapetaka itu berasal dari Tuhan. Namun mereka tidak mau bertobat. Saudara, dalam bab ini saja, bab 16, disebutkan 3 kali manusia menghujat Allah. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa Tuhan itu kejam. Ya, kenapa Tuhan begitu kejam? Tuhan begitu jahat. Tidak berbelas kasihankah dalam mencurahkan semua kemurkaan ini yang sangat menyiksa dan menderitakan? Saudara, dunia memberontak. Dunia sendiri yang menolak kebaikan Tuhan dan anugerah keselamatannya. Maka Tuhan adalah adil. Adil dalam melaksanakan penghakimannya terhadap mereka yang terus-menerus menentang Tuhan. Saudara, adakah Anda ingat perumpamaan tentang pengarap-pengarap kebun anggur dalam Matius 21? Ya, pemilik tanah ladang anggur telah menyewakan ladang anggurnya kepada beberapa penyewa ya. Apabila tiba masa untuk mengutip hasilnya, tuan tanah menghantar orang suruhannya untuk mendapatkan hasil daripada penyewa-penyewa itu. Nah, ingatkah saudara bahwa penyewa itu membelasa semua orang suruhan tuan tanah itu, dan akhirnya tuan tanah itu
menghantar anaknya sendiri. Dan mereka membunuh anaknya. Lalu Yesus bertanya kepada para pendengar, imam-imam kepala, apakah yang kamu pikirkan pemiliknya akan lakukan kepada penyewa-penyewa yang jahat itu? Dia akan membinasakan orang-orang jahat itu. Nah, itulah hakikatnya. Tuhan mengutus para nabi dan hambanya ke dunia untuk berbicara kepada dunia supaya bertobat. Tetapi mereka ditolak. Mereka dianiayai oleh manusia. Dan akhirnya Tuhan menghantar anak tunggalnya. Dan dunia membunuhnya. Apa yang Anda pikir Tuhan akan buat seterusnya? Adakah Tuhan akan terus berbelas kasihan dan membiarkan kejahatan dan ketidakadilan itu berterusan? Tidak. Saudara, kita harus ingat kembali kata-kata Ibrani ini. Dalam Ibrani 10 ayat 26 hingga 27. Sebab jika kita sengaja, ya, perhatikan di sini, sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan, itu kita tahu tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi saudara, jika orang dengan sengaja dan terus-menerus menolak anugerah keselamatan, tidak ada lagi yang dapat dilakukan oleh Tuhan. Tidak ada lagi korban untuk dosa, melainkan penghakiman yang menakutkan yang akan datang ke atas mereka. Saudara, bertaubatlah dari kehidupan yang berdosa dan ikutlah Yesus sepenuh hatimu. Ya saudara, ingatlah apa yang dikatakan dalam ayat 15 sebelum ini. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ya jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Saudara, Yesus akan datang kembali. Itulah yang pasti. Jagalah pakaian kita, yaitu kekudusan hidup kita. Janganlah ikut gaya hidup dunia yang tak bermoral, yang bebas telanjang, ya, rohani, yaitu terbuka kepada godaan-godaan dan nafsu duniawi yang mau hidup bebas. Saudara, itu bukan cara hidup kita, tetapi cara hidup duniawi. Maka teruslah hidup dalam Tuhan Yesus, ya, yang dapat memberi kita segala kekuatan dan kuasa untuk hidup dalam kemenangan. Amin. Ya, hiduplah dalam Tuhan Yesus, ya, yang dapat memberikan kita kehidupan baru, new life. Kasih Tuhan itu baru setiap hari. Damai sejahtera yang sentiasa pelihara hati kita dan pikiran kita. Kita tidak perlu lagi takut, saudara, karena Tuhan sentiasa menyertai dan Tuhan hidup dalam hati kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu, kebenaran-Mu yang luar biasa. Sesungguhnya firman-Mu adalah hidup dan berkuasa. Biarlah hati kami sentiasa digerakkan dan digegarkan oleh firman-Mu setiap kali kami mendengar dan terutamanya membaca firman-Mu. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, ampunilah kami sekiranya kami mengambil ringan firman-Mu selama ini. Ampunilah kami sekiranya kami tidak berusaha membaca dan belajar firman-Mu. Itulah sebabnya kami lemah, kami senang tergoda, sampai kami tiada haluan dalam hidup, kami tiada semangat, kami senang keliru. Pada hari ini, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap pendengar, agar Engkau membangkitkan dalam diri kami semua suatu kerinduan, ya Tuhan, suatu keinginan yang lebih kuat
untuk membaca firman-Mu, agar hidup kami akan benar-benar dibina atas dasar firman Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Haleluya, ya Tuhan, lakukanlah itu. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Kami mau lebih mengasihi Yesus. Mau mengasihi Yesus. Karena hanya Engkau yang dapat memenuhi keinginan yang paling dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya. Ya saudara, sekian terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.